Riset yang terbaru adalah di satu sisi literasi yang kurang, baca buku yang kurang, yang lebih parahnya adalah ketika membaca buku tidak mampu mentransformasikan apa hasil bacaan, tidak mampu membahasakan apa yang dia baca, lemah secara literasi, lemah secara pemahaman. Lalu bagaimana pendidikan semacam ini? A'udzubillahi minasyaitonir alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya untuk sekilas berbicara tentang dunia pendidikan terutama di Indonesia. Salah satu permasalahan yang menjadi atau yang menghantui pikiran saya atau yang menghantui saya pribadi, karena saya pribadi sebagai guru tenaga pengajar di salah satu instansi, tentunya ya sebagai guru punya tanggung jawab moral, punya tanggung jawab besar kepada anak didiknya. Tentunya itu semua guru harus punya nilai yang terbangun dalam dirinya. Nilai apa yang saya maksud adalah nilai yang berupa tanggung jawab. Ya, berangkat dari guru terlebih dahulu. Berangkat dari guru atau dari pengajar memiliki keseriusan, itu terlebih dahulu yang dibangun. Bukan daripada anak didiknya. Jadi pendidikan itu relasinya, hubungannya terutama itu dengan guru. Guru yang perlu dibangun terlebih dahulu. Mentalitasnya, tanggung jawabnya, dan seluruhnya, kredibilitasnya, kemampuannya, itu yang perlu dibangun oleh seorang guru. Jangan sampai nanti orang yang tidak kompeten, yang tidak punya kelayakan atau tidak punya kemampuan untuk mengajar, untuk mendidik, lalu diletakkan di tempatnya yang tidak layak untuk menempatinya. Itu salah satu awal daripada kerusakan pastinya. Makanya Sayyidina Ali mengatakan hancurnya seseorang itu karena tidak tahu pada kadarnya. Halakamru'um man la ya'rif qadrahu. Hancurnya seseorang adalah tidak mengenal kadar dirinya. Jadi terutama saya bicara mengenai guru sebagai muqaddimah, sebagai pengantar. Jadi guru itu bagian sentral, bagian elemen penting dalam dunia pendidikan. Jadi berangkat dari guru dulu, guru yang kompeten, guru yang punya tanggung jawab, guru yang punya nilai-nilai tanggung jawab di dalam dirinya, kreativitas, punya kemampuan, memang layak dirinya sebagai guru, menyandang status sebagai guru, sebagai pendidik. Oke, anggap semua guru di Indonesia ini semua memiliki status yang sama, punya kemampuan yang sama, punya kredibilitas yang sama, punya loyalitas yang sama, punya keinginan yang sama, punya persepsi yang sama untuk mendidik generasi bangsa ini. Anggap semua guru yang ada di Indonesia ini, ribuan guru, itu punya kemampuan untuk mendidik anak-anak generasi selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah murid. Murid itu harus dipahamkan
tentang pentingnya pendidikan, tentang pentingnya pengetahuan. Murid harus disadarkan bahwasannya ilmu itu adalah segalanya. Ilmu adalah jalan satu-satunya mencari keuntungan dunia maupun di akhirat. Jadi guru harus punya doktrin atau harus punya kemampuan untuk memasukkan pemahaman kepada paradigma setiap pendidik bahwasannya ilmu itu adalah segalanya. Ilmu itu adalah paling penting dari segala yang terpenting. Ilmu di atas segalanya. Jadi murid harus punya mindset, harus punya paradigma bahwasanya pengetahuan itu adalah hal yang paling urgen dalam kehidupan manusia. Tanpa pengetahuan, manusia ini bagaikan hewan atau bagaikan makhluk-makhluk lainnya yang tidak memiliki akal. Sehingga apa? Ketika nanti terprogram atau sampai pada mindsetnya setiap murid atau setiap santri atau setiap mahasiswa atau setiap apapun itu yang menyandang di status sebagai pelajar, mereka punya gairah untuk belajar, punya keseriusan untuk belajar. Setelah kita memberikan pelajaran tentang pentingnya sebuah pengetahuan, tentang pentingnya sebuah pendidikan yang perlu dilakukan setiap diri manusia. Nah, kenapa sekarang ini terjadi pendidikan Indonesia sangat menurun sekali drastisnya? Bahkan riset yang terbaru, IQ Indonesia itu berada pada 70%. Kalah dengan negara-negara tetangga kita. Bahkan bagaimana apa yang terjadi kepada generasi sekarang, anak-anak didik kita tidak bisa membaca, misalkan sudah SMP bahkan SMA, bahkan ada singkatan-singkatan tertentu yang mereka tidak paham. Ditanya apa singkatan SMP, padahal dirinya sudah SMA tapi tidak tahu membaca. Artinya ini adalah tanggung jawab besar pendidikan Indonesia yang terjadi hari-hari ini. Nah, ini kalau dibiarkan begitu saja, apa yang terjadi hari-hari ini tanpa ada perubahan, tanpa ada reformasi dalam dunia pendidikan, Indonesia jauh untuk meraih menjadi negara yang besar. Satu negara bisa dilihat kemajuannya bukan dari sektor ekonominya, bukan sektor politiknya, bukan. Terutama negara itu dianggap maju adalah dari segi pendidikannya. Negara dikatakan memiliki sebuah peradaban, itu dilihat dari pendidikannya, bukan daripada ekonominya, bukan daripada politiknya, atau bukan yang lain. Tapi terutama adalah pendidikan. Nah, Indonesia kalau semacam ini yang terjadi hari-hari ini, tidak ada reformasi yang akan dilakukan oleh pihak-pihak penanggung jawab, oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab, tidak melakukan reformasi, tidak melakukan perbaikan, jauh Indonesia menjadi negara yang punya peradaban pengetahuan, peradaban kemanusiaan. Dengan ilmu manusia menjadi manusia seutuhnya. Dengan ilmu manusia menjadi beradab. Dengan ilmu manusia menjadi manusia. Ngerti sebagai dirinya manusia. Nah, kenapa Indonesia ini masih jauh? Ya, karena memang mungkin pada zaman-zaman yang zaman berubah, perubahan zaman. Tapi tidak. Apakah dengan perubahan zaman itu menjadi alasan kita untuk
tidak mengemban pendidikan dengan baik, dengan seluruh perkembangan yang terjadi zaman ini, teknologi informasi yang tanpa batas, teknologi yang sudah masuk kepada 5.0, apakah ini awal atau pintu masuknya manusia menuju kebodohan? Ataukah tidak? Tapi rasa-rasanya sepertinya dengan perubahan zaman semacam ini, rasa-rasanya ini adalah pintu menuju kebodohan yang semua bergantung pada teknologi. Dan terjadi hari ini bahwasanya apa? Generasi bangsa hari ini, anak-anak didik kita. Riset yang terbaru adalah di satu sisi literasi yang kurang, baca buku yang kurang, yang lebih parahnya adalah ketika membaca buku tidak mampu mentransformasikan apa hasil bacaan, tidak mampu membahasakan apa yang dia baca, lemah secara literasi, lemah secara pemahaman. Lalu bagaimana pendidikan semacam ini? Dan ini punya tanggung jawab besar. Ini permasalahan besar. Ini punya tanggung jawab besar bagi seorang pendidik kepada para pelajar, murid, santri, mahasiswa, dan sebagainya. Jadi inilah yang menjadi atau yang menghantui dalam pikiran saya mengenai pendidikan Indonesia generasi sekarang. Tapi mungkin begini, apa solusinya? Solusinya itu tadi. Sebenarnya saya sudah memberikan solusi di awal. Solusinya di awal, bahwasanya apa? Guru itu harus punya kompetensi. Guru itu punya kelayakan. Seorang guru itu harus punya kelayakan untuk mendidik orang. Itu berangkat dari awal. Berangkat pertama sebagai tangga pertama untuk menuju pendidikan yang lebih baik. Tapi satu sisi juga murid punya tanggung jawab besar untuk bagaimana tetap jalur pada pendidikan. Nah, jadi mungkin begini, guru dan murid itu harus punya relasi. Tidak boleh guru itu merasa dirinya berbeda dengan muridnya, atau muridnya merasa jauh daripada gurunya. Ada hubungan, ada relasi yang terbangun antara guru dan muridnya. Sehingga apa? Murid bisa belajar dengan gurunya yang baik, dengan baik. Guru bisa ngajarkan muridnya dengan baik. Karena terjalin relasi yang baik di antara kedua belah pihak. Kalau saya selalu mengatakan guru itu dia bukan hanya sekedar apa yang dia. Guru itu membawa ruh. Guru itu membawa spiritual. Nah, bagaimana guru itu menyampaikan ruhnya kepada murid-muridnya, sehingga nanti murid-muridnya menghubungkan dirinya kepada ruh sang guru. Akhirnya apa? Ada relasi antara guru dan murid. Paradigma guru tertanam juga di paradigma murid. Apa yang diinginkan guru juga ada dalam keinginan murid. Guru menginginkan, murid yang menginginkan. Jadi aroda, kan murid itu dikata aroda yuridu, menginginkan. Arodal muallim. Seorang guru menginginkan ilal talib kepada pelajarnya. Jadi guru punya keinginan, murid juga punya keinginan. Artinya dua-duanya punya relasi. Itu yang perlu dibangun terlebih dahulu.
Jangan sampai apa? Guru dan murid tidak ada relasi. Guru kemana, muridnya kemana. Muridnya kemana, gurunya kemana. Artinya tidak ada hubungan keharmonisan, tidak ada hubungan paradigma, tidak ada hubungan batin, tidak ada hubungan mindset, tidak ada hubungan persepsi antara murid dan guru, antara guru dan murid. Ya, kalau tidak ada yang terbangun semacam ini dalam dunia pendidikan, ya wajarlah misalkan ada guru mengatakan, ya biarinlah, paham nggak paham, bodoh nggak bodoh ya terserah, paham ya paham. Akhirnya guru tidak ada nilai yang ya terkandung dalam dirinya rasa prihatin atau empati terhadap muridnya yang tidak bisa. Ya, orang saya sudah jelasin, ya paham nggak paham terserahlah, ngerti nggak ngerti terserahlah. Pokoknya yang penting saya begini, yang sudah penting saya begini. Ya, tidak bisa. Itu guru punya sistem atau punya paradigma semacam itu, pikiran semacam itu. Tapi bagaimana? Ya tadi, pendekatan secara emosional, pendekatan secara empati, pendekatan secara persuasif. Bagaimana murid ini yang tidak bisa menjadi bisa? Bagaimana murid itu yang tidak paham menjadi paham? Artinya apa? Ketika guru hadir betul-betul di tengah-tengah muridnya, mereka yang awalnya mungkin down dalam belajar akhirnya punya gairah untuk belajar lagi karena perhatian dari sosok gurunya. Artinya apa? Saya selalu mengatakan guru dan murid harus punya relasi kuat, relasi secara batin, secara pikiran, secara hati, secara paradigma, secara konsep, secara pemikiran, secara keinginan. Semua ada relasi antara murid dan guru, antara guru dan murid. Nah ya, tinggal kita sebagai pendidik, ya mungkin cari tips-tips cara mengajar dan sebagainya. Ya itu sekarang ya, sebanyak-banyaknya. Ya cuma tips kan sebanyak-banyaknya. Tapi kan orang punya skill dalam dirinya, punya nilai dalam dirinya itu yang susah. Punya nilai tanggung jawab dalam dirinya, punya punya kemampuan dalam dirinya untuk mendidik, untuk mengayomi, untuk mendekatkan dirinya kepada para pelajarnya. Nah ini mungkin yang menjadi kerisauan saya selaku sebagai tenaga pengajar. Ya semoga seluruh guru di Indonesia menjadi guru yang betul-betul punya kemampuan, kredibilitas, dan punya tanggung jawab moral kepada anak didiknya. Sehingga betul-betul membawa tanggung jawab ini kepada anak didiknya, mengajarkan anak didiknya dengan serius. Nah, ini yang perlu dibangun terlebih dahulu sebelum membangun anak-anak didik kita. Melalui dari setiap individu yang mengajar, yang sudah punya status sebagai pengajar. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Selamat para guru seluruh Indonesia, semoga sehat selalu, sejahtera. Kalian adalah, kalau saya membaratkan seperti kapal, dan para guru adalah sebagai nahkodanya. Tergantung guru mau dibawa kemana ini nahkoda Indonesia ini. Nahkoda, kapal yang membentuk Indonesia Raya ini. Tergantung para guru membawa kemana ini. Guru punya tanggung jawab besar terhadap bangsa, terhadap negaranya. Terima kasih. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.